Insya Allah ya, kalau ada kanker, Anda sudah mulai rutin makan beginian, insya Allah 3 bulan itu bisa hilang kankernya. Tiap hari masukkan dalam tubuh kita 5 hal tadi. Kata kunci pertama tadi asam amino. Dari mana asam amino? Ini mereka nih asam amino. Kata kunci yang kedua apa? Probiotik. Probiotik. Probiotik itu apa? Makanan yang fermentasi. Makanan yang difermentasi. Contohnya apa ini? Kemarin ada pasien habis diruqyah. Teriak-teriak dia, bukan saya, bukan pasien saya, ada teman cerita. Lalu pasien ini buat sekalian, setelah dia tenang sama ustadznya, sepertinya ustadznya juga ngeliatin kajian kayaknya. Ya, akhirnya sama dia dikasih kurma sama tempe. Nah, ceritanya yang unik di sini. Lalu setelah dikasih kurma sama tempe itu, ternyata pasien tadi bereaksi yang sama seperti saat diruqyah. Apa kesimpulannya? Jin itu nggak suka makanan sehat. Serius. Jadi ternyata jin itu emang nggak suka makanan sehat. Salah satu rimpang yang dia nggak suka itu apa coba? Brotowali sama sambiloto. Nggak suka banget. Karena mereka berjalan di aliran darah. Maka ada dalam Islam itu salah satu bagian dari tip nabawi, tip ya, pengobatan Nabi itu adalah membersihkan, mengeluarkan sampah-sampah, dan itu di Islam dikenal dengan cara apa? Berbekam. Ada 3 kan? Menjaga kesehatan, menjaga yang pertama, pola kesehatan Islam menjaga kesehatan, mencegah makanan yang tidak baik bagi tubuh, yang ketiganya membuang itu pakai bekam. Maka tidak heran ada hadis Nabi katakan apa? Asyifa fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitinar. Kata Nabi kesembuhan itu 3. Minum madu. Memasukkan ya yang bagus. Yang kedua apa? Syartahtil mihjam. Sayatan alat bekam. Yang ketiga K. Nah gitu ya. Jadi ini gara-gara beginian jinnya ngamuk. Gitu. Jadi makanan sehat itu enggak. Berarti kalau saya makan saya makan enggak sehat, berarti saya ketularan kena jin? Oh enggak, bukan. Tapi nafsu kita, kolbu kita bermasalah. Kalau saya sih membahas gitu. Kalau kecenderungan kita untuk makan yang nggak baik terus, ada masalah nafsunya yang tidak terkendalikan. Tapi apakah itu katakanlah imannya bermasalah? Saya nggak tahu. Yang saya bahas ini kan nafsunya. Ya, enakkah ini? Enak. Dan dia kan probiotik. Ya, coba dimakan nanti. Tempe itu sehat? Isinya apa? Ya iyalah, bukan itu. Yang keren dikit lah jawabannya. Isinya apa? Bakteri kan? Oh iya. Isinya kan bakteri. Bakteri yang ada di tempe ini kan probiotik namanya. Probiotik itu makanannya apa? Prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe jangan lupa makan sayur. Karena prebiotiknya. Kalau Anda makan tempe jangan lupa makan buah. Kalau Anda makan tempe jangan lupa pakai madu, karena madu itu jadi prebiotiknya juga. Gitu. Jadi kalau kayak begini buat sekali itu masya Allah ya. Kita coba ya. Jadi makanan kayak begini. Dan jangan digoreng. Kalau mau sehat, digoreng boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Ada yang mau nyobain? Mupang gitu Pak mukanya Pak. Coba makan Pak. Betul. Nanti habis makan Bapak coba berdiri biar tunjukin wajahnya, terpaksa, sedih atau apa gitu. Coba berdiri Pak. Berdiri. Jadi bentar. Speechless gitu ya. Enak ya? Selain enak, sehat. Selain enak, sehat, ada probiotiknya, ada prebiotiknya. Karena kurma merupakan prebiotik yang paling baik. Ini. Ya, kurma ini merupakan prebiotik yang paling baik. Makanan yang tempe itu kurma. Paham ya? Karena kurma bakterinya. Ini makanannya bakteri. Jadi kalau orang sakit mah itu, bukan sakit mah ya, sakit pencernaan itu tidak heran Nabi mengatakan makan kurma pagi-pagi. Kurma ajwa kalau bisa, kalau enggak kurma begini juga nggak apa-apa. Itu sebabnya, apalagi buka puasa, coba diubah bukanya, jangan lagi pakai yang minyak-minyakan. Saya kayak senang gitu dengan orang Indonesia, kita kan buka puasa gitu kan, pakai kurma, 1, sisanya ambil berkahnya doang gitu kan. Salah. Coba kurma dibanyakin, sayur dibanyakin. Jadi nanti termasuk makan gorengan itu
Ya, itu bisa disiasatin buat sekalian, supaya bisa makan gorengan. Mau tahu caranya? Gak usah lah. Caranya ambil gorengan. Gorengan itu ada potong-potong, kasih kuah, siapin kuahnya. Kuahnya itu yang kacang segala macam itu kan. Lalu potong-potong tadi yang dipakai garpu atau sumpit, celupin situ. Celupin, terus siapin satu air putih. Waktu Anda mau makan cium dulu. Cium, rasakan wanginya. Setelah Anda taruh, Anda minum air putih langsung. Ulangi proses itu berkali-kali, nanti air putihnya menghilangkan keinginan untuk makan gorengan. Insya Allah, karena air putih itu bagus, dia ngasih sensasi kenyang. Itu caranya ya. Tetap apa kita rasakan kan pakai indera penghidup, baunya, itu kan asik seperti itu. Jadi itu yang pertama, probiotik sama yang kedua. Jadi yang pertama tadi asam amino. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mulai terapkan pola-pola ini, insya Allah tubuhnya akan recover sendiri, insya Allah. Apalagi ya Anda mulai membiasakan dengan makan kayak begini. Ini, insya Allah kalau kita bikin ya, dikelola dengan apa tuh namanya, diolah dengan yang bagus, itu enak sekali nih. Saya kadang-kadang kalau apa kayak begini ya, itu Anda bisa ambil alpukat atau blender, bikin dressing ini. Alpukat ada blender, lalu dikasih nipis, dikasih zaitun, dikasih bawang putih, dikasih lada hitam, alpukatnya. Jangan cair, dia harus kental. Setelah itu masukin ke sini, dia akan jadi dressingnya penuh itu. Apa yang didapatkan? Ada seratnya, ada proteinnya, ada prebiotiknya, dan sehatnya minta ampun, dan tetap enak. Alpukat itu kalau Anda makan, ya kita buat alpukat tadi buat sekalian itu, masya Allahnya ya, bukan hanya untuk bikin jus aja, tuh enak banget, bikin dressing. Jadi kalau masih suka makan bubur ayam pagi-pagi, bubur ayam sehat nggak? Kenapa ragu gitu? Masa tersisi doang? Nasi goreng isinya apa? Gula kan? Nasinya gula, kerupuknya gula, kecapnya gula, apalagi bakwannya kan gula, tepung kan? Terus makannya pakai apa? Telurnya diapain? Goreng. Protein digoreng, rusak. Minumnya apa? Teh manis. Makan apa? Ketika nih ilmunya, ketika tubuh tidak bisa mengolah yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh minta istirahat. Makanya tidak heran orang makan begituan, ngantuk dia. Untuk bikin enzim baru. Akan beda ceritanya kalau makan Anda makan beginian. Coba aja makan. Trial aja, makan kayak begituan ya, nasi goreng, lalu udah makan beginian setengah aja, atau sedikit aja, nggak bakal ngantuk. Dengan komposisi yang sama, dengan kandungan yang katakanlah ada gulanya juga, tapi ini gula yang sehat. Gitu loh. Ya. Ini katakanlah jadi makanan sehat. Bisa nggak? Bisa, nih saya bikinin. Ini Pak, enak banget ini ya. Enggak. Oh, boleh. Semakin banyak makanan yang Anda makan, ya tidak ada banyak pengolahannya, makin sehat dia. Itu kata kuncinya. Itu yang kita kenal sebagai living food. Jadi makanan kayak begini, kapan waktu terbaik dimakan? Saat dipetik dari pohon. Tapi kan nggak mungkin kita punya pohonnya. Allah di pelindungnya. Maka waktu Anda buka pelindungnya langsung makan. Sebab apa? Dia oksidasi. Termasuk beliau ini. Karena dia terlalu berharga, maka ketika oksigen datang, oksidasi langsung fermentasi dia. Maka air kelapa itu dibuka, langsung minum. Jangan dimasukin kulkas. Ini juga sama. Makan alpukat, yang suka makan bubur ayam. Wah, saya kasih caranya bubur ayam lain. Gimana caranya? Nih, contoh bubur ayam. Tapi ini kan bubur ayam tanda kutip sih. Mana sendok tadi? Mana sendok dikasih ini? Sudah coba. Nggak apa-apa. Ini kan jadi bubur ayam juga ala-ala kita sih. Hancur begini. Kalian makan saya tuh murah. Gitu ya. Pasti 10 ribuan kan? 7 alpukat gitu ya. Ada hancur-hancur begini, terus Anda kasih sedikit dengan kurma. Ini Pak, sehatnya minta ampun loh ini. Tapi makanan kayak begini, kalau Anda terus-menerus Anda makan, mempersiapkan generasi ke depan yang jauh lebih sehat daripada cuma sekedar makanan tadi. Mau? Kenapa wajahmu begitu?
disponsori oleh Madu Al-Amin. Simple, tapi ada lemaknya, kan protein. Ada alpukat kan lemak. Ada asam aminonya, ada gulanya, ya. Apalagi minum ini nanti buat minumannya diparut, kasih air panas jadi teh antioksidan. Biji alpukat ini tinggi antioksidannya loh. Diparut, kasih air panas, minum airnya sedikit. Hei, boleh. Mau nggak? 1, 2. Oh, canda. Simple kan? Simple. Ini juga sama. Ya. Model begini doang buat sekalian. Kita kasih lagi madu. Sama minyak zaitun. Simple kan? Simple. Terus diaduk. Ini insya Allah ya, kalau ada kanker, Anda sudah mulai rutin makan beginian, insya Allah 3 bulan itu bisa hilang kankernya. Tambah dengan puasa. Entah lebih bagus dan lebih baik organik. Kenapa? Karena mereka adalah yang punya kemampuan untuk bersih-bersih badan. Mudah, cuman memang kalau belum biasa berat. Apalagi di sini ada pare. Saya nggak suka pari, jujur aja. Kalau nggak ada kebutuhan, saya nggak makan pari. Pari itu bagus. Orang diabetes itu salah satu makanannya lah makan yang pahitan aja. Bagus banget bos sekalian ya. Makan yang pahitan. Gak usah banyak-banyak makannya. Mahal. Ya. Jadi, bos sekalian nggak punya, gampang lah. Buah lokal Indonesia itu banyak banget. Pagi-pagi sarapan ke kampus makan manggis 3 sama bijinya. Biji manggis itu bagus banget. Ya. Jangan dipunya. Dapat kok, saya pernah nyobain manggis itu di blender sama bijinya ngapain? Termasuk pisang. Pisangnya bos sekalian, masya Allah ya. Sama kulitnya udah bagus banget. Kulitnya bermanfaat. Jadi kalau makan pisang memang bagus sama kulit. Tapi kita kan gak lazim. Jadi kalau mau apa, di blender aja sama kulitnya, jadi smoothies. Gitu ya. Gampang. Nih, kita cobain. Karena mau selesai, jadi kita demo-demo aja. Demo masak. Termasuk nasi. Yang bagi yang masih suka makan nasi putih, saya tidak melarang Anda makan karbohidrat ya. Tapi yang saya maksud tuh nasi putihnya dikurangi, diganti sama nasi yang lain. Merah, coklat, hitam, atau kalau nggak usah makan nasi, tetap hidup insya Allah. Iya benar. Jangan dibuang doktrinnya, dibuang. Boleh kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Makan ubi juga makan, ya kan? Kan sama-sama karbo juga. Ya mau? Mau? Saya coba dulu. Jangan Bu, terlalu enak. Serius terlalu enak. Bagi saya tambah kata kunci sih. Ini itunya simple. Jeruk nipis. Termasuk jeruk nipis itu ya pagi-pagi coba diganti itunya, diganti minumannya menjadi apa? Jeruk nipis sama madu sama garam. Bagus banget, sama makan kurma dari situ. Nah, jadi ini kasih ibu-ibu. Mulai sekarang tolong bikin makan yang sehat buat anak-anak di rumah ya. Terus selesai belum? Waktu udah habis. Ya, jadi tadi ada apa? Asam amino, probiotik, prebiotik, ada rempah, ada rimpangnya. Ini kan rempah nih. Mana tuh? Ini nih, lada hitam. Dimakan bukan difoto. Sempet-sempetnya difoto dulu sama dia. Enak Bu? Enak kan?
Simple. Semakin simple pengolahan makanan yang Anda makan, lebih bagus. Terutama yang tidak banyak mengalami pengolahan dalam hal suhu. Jadi sayur itu paling bagus kalau Anda makan mentah. Kalau nggak bisa, ya udah kukus, nggak apa-apa. Ya. Ini rempah nih. Ya, rempahnya apa? Ya kayak lada hitam, rempah tuh. Ya, atau mungkin kayak begini nih, spray. Prek, pecah-pecahin, iris-iris, kasih panas, kasih kunyit dikit, kasih madu, udah jadi minuman sangat sehat. Dan banggalah dengan itu. Bangga sekalian. Jangan bangga dengan soda. Jangan bangga dengan minuman kemasan. Wallahi saya katakan, kalau penduduk negeri ini bersyukur dengan mereka-mereka ini, Allah akan limpahkan banyak sekali keberkahan untuk kita. Karena di sini nggak tumbuh tempat lain. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil ini loh. Karena kata kuncinya di mereka-mereka ini sebenarnya kita nggak ditumbuhkan Allah kurma di sini, tapi Allah juga menciptakan ya ibarat kata gula-gula dari buah-buah yang ada di Indonesia. Meskipun sekarang dengan impor kan gampang. Ya. Jadi itu ada rempah, ada kayu manis, ya ada lada hitam, ya mungkin jahe kayak begini. Tiap hari masukkan dalam tubuh kita 5 hal tadi. Ya, asam amino, probiotik, prebiotik, rempahnya, rimpangnya, masukin. Ya.